Halo, perkenalkan saya Nabila Andina Suherman dengan NPM 2017420171, salah satu peserta Skripsi Award 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Evaluasi Aksesibilitas untuk People with Reduced Mobility pada Masjid Al-Mu'min Stasiun Kereta Api Bandung berdasarkan prinsip desain universal. Skripsi saya dibimbing oleh Pak Aldifra Lukman dan diuji oleh Pak Sudianto Ali dan Bu Indri Astrina. Pendahuluan, latar belakang fenomena yang saya ambil adalah bepergian dengan kereta api menjadi salah satu pilihan terbaik, terutama jika tujuan merupakan luar kota dari sesama pulau. Tidak hanya kenyamanan saja yang semakin ditingkatkan, tapi juga harga yang tidak menguras pengeluaran. Objek studi yang saya pilih adalah dari beberapa stasiun yang ada di Kota Bandung, yang saya pilih adalah Stasiun Bandung, di mana letaknya cenderung di pusat Kota Bandung dan menjadi pusat pemberhentian wisatawan. Topik utamanya adalah sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, fasilitas rumah ibadah pada bangunan dengan fungsi publik seperti stasiun menjadi hal yang wajib ada. Objek studi yang saya ambil adalah PRM atau People with Reduced Mobility, di mana maskapai penerbangan menggunakan kode yang diakui secara internasional untuk mengidentifikasi tingkat bantuan yang mereka perlukan. Kategori PRM yang dipilih untuk penelitian ini adalah yang pertama wanita hamil, orang cacat tidak permanen atau membawa tongkat dan kursi roda. Yang ketiga adalah orang membawa barang berupa box atau tas yang perlu diangkat dengan kedua tangan. Yang keempat adalah orang membawa koper. Yang kelima adalah orang lansia membawa tongkat jalan. Yang keenam adalah orang menggendong bayi atau membawa stroller bayi. Akan tetapi yang perlu saya ingatkan adalah dalam penelitian yang singkat ini ada dua tipe PRM yang tidak dapat saya temukan di lapangan. Yang pertama adalah orang cacat membawa kursi roda dan orang menggendong bayi atau membawa stroller bayi secara mandiri mengangkat barang. Tinjauan pustaka yang saya pakai adalah 7 prinsip desain universal dan keandalan bangunan, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Metode penelitian yang saya pakai adalah campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sendiri saya ambil dari Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021. Kualitatif sendiri merupakan observasi lapangan dan wawancara responden penyandang PRM. Hasil analisis dan pengamatan saya ambil dari dua titik. Yang pertama adalah titik masuk ke area parkir stasiun Bandung. Yang kedua adalah dari dalam stasiun Bandungnya tersebut sendiri. Jadi pencapaian dari pintu masuk stasiun kereta api menuju Masjid Al-Mu'min. Masjid Al-Mu'min sendiri terletak pada area stasiun utara, lebih tepatnya di bagian timur tenggara stasiun utara. Dari area parkir kendaraan dapat langsung mengakses masjid, namun apabila hujan, pengguna dapat mengakses masjid dengan berlindung dari hujan di selasar beratap khusus menuju masjid. Kemudian pencapaian dari dalam stasiunnya ini sendiri menuju ke masjid itu untuk para pengguna yang sudah membeli tiket terlebih dahulu atau menunggu keberangkatan. Pengguna dari dalam stasiun dapat mengakses masjid melewati selasar beratap yang tersambung dengan koridor timur stasiun utara. Koridor timur sendiri dapat diakses langsung dari ruang tunggu dan loket pengambilan tiket kereta. Kemudian kesesuaian dengan peraturan teknis terkait prinsip desain universal, yaitu peraturan Menteri PUPR dan peraturan pemerintah, kemudian dikerangkakan atau dimatrikskan dengan tabel prinsip desain universal yang sudah diberi simbol secara warna. Setiap detail peraturan diberi warna yang sesuai dengan ketentuan desain universalnya. Penilaian poinnya sendiri itu mengambil RAT atau Working Route Audit Tool. RAT sendiri dipilih menjadi metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini dikarenakan sebagian besar bandara internasional sudah menerapkan metode ini pada desain bangunannya, di mana bandara dan stasiun merupakan dua bangunan fasilitas publik yang serupa. Kemudian penilaiannya saya mengambil contoh ada dari beberapa bagian. Yang pertama adalah hubungan horizontal antar ruang atau bangunan. Yang saya ambil contohnya adalah pintu, yaitu pintu masuk menuju stasiunnya dapat dilihat bahwa dari pintu sendiri
dijabarkan secara teknisnya, kemudian dimatrikskan dengan prinsip desain universal, kemudian dinarasikan penilaiannya dan diberikan nilai berdasarkan working group audit tool. Sama juga yang kedua adalah hubungan vertikal antar ruang atau bangunan yang saya ambil adalah tangga, kemudian sarana evakuasi, akses exit, kemudian kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung yang saya ambil adalah ruang ibadah. Dari total nilai yang diperoleh adalah 103 poin dari nilai sempurna 134 poin. Persentase nilai yang didapatkan adalah 76,8%. Kesimpulan dan saran, yang kesimpulannya adalah kriteria ruang dan aksesibilitas pada stasiun kereta api menuju Masjid Al-Mu'min dinyatakan cukup memenuhi syarat-syarat teknis di mana walking route audit tool ini apabila penilaian mencapai lebih dari 70%, maka syarat tersebut dinyatakan cukup. Akan tetapi ada beberapa kekurangan berdasarkan wawancara penyandang PRM dan hasil observasi lapangan. Sarannya yang pertama adalah memperbaiki jalur pedestrian, meminimalisir perbedaan elevasi yang tidak terduga, dan menambah rem. Kemudian menambahkan informasi perihal arah jalan. Yang keempat adalah yang paling banyak disebutkan dalam sesi wawancara, yaitu area khusus penyimpanan barang bawaan, terutama pada toilet, ruang wudhu, ruang ibadah, dengan jaminan keamanan barang-barang tersebut. Yang terakhir adalah memperluas akses lebar akses toilet dan ruang wudhu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dira Putra Fadilah. Akan membahas penelitian saya yang berjudul Evaluasi Elemen Fisik terkait orientasi dan mobilitas penyandang low vision pada lingkungan stasiun kereta api Bandung. Latar belakang penelitian ini diangkat dari fenomena ruang publik yang tidak dapat digunakan oleh semua orang. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, ruang publik harus dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Salah satu penyandang disabilitas yang mungkin jarang dengar adalah low vision. Kenapa saya memilih stasiun kereta api Bandung? Karena stasiun kereta api Bandung merupakan salah satu pintu keluar masuk terbesar di kota Bandung. Dan saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan stasiun kereta api Bandung dalam mengakomodasi penyandang low vision. Di latar belakang dan pemilihan objek tersebut muncullah pertanyaan, yaitu sejauh mana elemen fisik apa saja yang dapat mengakomodasi orientasi mobilitas penyandang low vision pada lingkungan stasiun kereta api Bandung. Jawaban pustaka yang saya gunakan untuk memahami dan memperdalam penelitian ini ada 5, yaitu sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi elemen fisik pada lingkungan stasiun kereta api Bandung adalah metode campuran data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Observasi yang dilakukan adalah mengamati existing elemen fisik pada lingkungan stasiun kereta api Bandung. Studi pustaka yang saya dapatkan dari buku, jurnal, regulasi, dan website. Sedangkan wawancara yang saya terapkan kepada low vision. Low vision adalah seseorang yang memiliki kerusakan penglihatan, meskipun telah mengalami perbaikan, tapi masih mungkin meningkatnya fungsi penglihatan dengan menggunakan alat bantu. Responden wawancara yang saya tentukan dari 5 klasifikasi gangguan sebagai berikut. Responden yang dipilih pada penelitian ini merupakan penyandang low vision yang berumur di atas 17 tahun karena dianggap dapat dan sudah menggunakan stasiun secara mandiri. Stasiun Kereta Api Bandung terletak di Jalan Kebon Kabung nomor 43, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia dan dirancang oleh Jamswil dan Kosendro. Stasiun Kereta Api Bandung dibagi menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Stasiun Kereta Api Bandung bagian utara digunakan bepergian jauh, sedangkan stasiun bagian selatan digunakan bepergian secara lokal. Kedua stasiun tersebut dihubungkan oleh jembatan penghubung atau skybridge menuju peron. Kedua stasiun juga memiliki selasar yang menghubungkan jalan arteri menuju stasiun. Poin objek pembahasan penelitian ini diambil dari peraturan pemerintah dan teori lingkungan sosial yang terdiri dari 10 poin pembahasan. Setelah itu, elemen-elemen fisik pada setiap poin pembahasan akan dievaluasi. Elemen fisik tersebut adalah artinya wujud suatu benda pada lingkungan yang dapat terlihat oleh mata. Analisis yang pertama adalah berdasarkan pedoman teknis.
Untuk mengubah penilaian bersifat kualitatif menjadi kuantitatif, maka diperlukan sebuah sistem untuk menilai. Sistem penilaian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah tabel penilaian. Tabel penilaian didapatkan dari peraturan pemerintah, Perhub, PUPR, dan teori lingkungan visual. Langkah pertama yang saya gunakan adalah menentukan pembahasan apa saja yang akan digunakan dengan membuat headline pada baris pertama. Sebelum masuk ke penilaian, langkah kedua dari digunakan adalah menentukan pembahasan apa saja yang akan digunakan dari pedoman teknis. Berikut ada contoh pembahasan yang digunakan, yaitu jembatan penghubung. Setelah melengkapi seluruh kolom pembahasan, selanjutnya parameter penilaian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu adalah Bars Behaviorally Anchor Rating Scale. Berikut ada contoh pemasukan nilai pada poin pembahasan. Seperti pada contoh pembahasan, ukuran keselamatan pencahayaan dan jalur evakuasi mendapatkan nilai maksimal karena memenuhi standar pedoman teknis. Sedangkan terdapat satu catatan pada poin penanda sehingga mendapatkan penurunan nilai 1 menjadi 3. Berikut ada nilai total. Teknik penilaian tersebut kemudian diulang-ulang pada setiap poin pembahasan sehingga mendapat nilai total yaitu 81,9%. Nilai tertinggi didapatkan oleh poin sasar, lantai berjalan, dan jembatan karena hanya mengalami penurunan nilai 1. Sedangkan nilai terendah didapatkan oleh jalur pemandu, ram, peron karena mendapatkan pengurangan nilai lebih dari 4. Berikut ada 8 poin pembahasan yang terdapat pernyataan pencahayaan. 6 dari 8 poin tersebut mengalami penurunan pada poin pencahayaan. Selanjutnya ada analisis berdasarkan pengalaman pengguna. Seluruh responden sudah pernah menggunakan stasiun utara dan selatan, sehingga dapat memberikan pendapat mengenai kedua bagian stasiun tersebut. Berikut ada hasil wawancara kenyamanan stasiun secara umum, yaitu 20% responden merasa cukup nyaman, 40% responden merasakan nyaman, dan 40% responden merasa kurang nyaman. Selanjutnya merupakan validasi dan konfirmasi kekurangan-kekurangan berdasarkan tabel penilaian berdasarkan hasil wawancara, yaitu kurangnya pencahayaan pada beberapa tempat, material penutup lantai yang tidak sesuai, dan bukaan yang cukup silau pada bagian peron. Berikut adalah pendapat responden mengenai fasilitas yang perlu mengalami perbaikan. 50% responden menyatakan pencahayaan stasiun kereta api Bandung perlu ditingkatkan dan diratakan. 30% responden mengatakan perlu mengalami perbaikan atau meningkatnya pada material penutup lantai. Dan sisanya berpendapat mengenai ergonomi ruang, tempat duduk, dan kelengkapan fasilitas pada toilet. Kesimpulan, stasiun kereta api Bandung sudah memenuhi 81,9% standar pedoman teknis. Stasiun kereta api Bandung harus mempertimbangkan pemilihan material penutup lantai yang sesuai dengan standar menurut 60% responden wawancara. Stasiun kereta api Bandung harus mempertimbangkan pencahayaan yang merata dan memiliki tingkat pencahayaan yang memenuhi standar menurut 60% responden wawancara. Stasiun kereta api Bandung harus mempertimbangkan perlakuan khusus secara visual untuk meningkatkan nilai pada tabel penilaian berdasarkan pedoman teknis, yaitu fasilitas jalur pemandu di seluruh lokasi stasiun, ketinggian anak tangga, dan warna jalur pemandu. Dan yang terakhir ada pengawalan rambat dan curbs pada rem. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Desti Nugroho. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi penerapan prinsip sekolah ramah anak pada bangunan pendidikan anak usia dini Shining Stars Bintaro. Yang melatar belakangi saya menjelaskan ini adalah pendidikan anak usia dini ini sangat penting untuk masa pertumbuhan anak usia Golden Age 0 sampai 6 tahun. Meskipun banyak perhatian ditujukan pada PAUD di Indonesia, namun beberapa penyelenggara tidak memperhatikan peraturan atau kebutuhan anak dengan optimal, maka terjadi ketidaknyamanan di lingkungan PAUD. Untuk relevansinya, kebutuhan sarana dan prasarana anak usia dini ini masih dibutuhkan dan masih akan terus bertambah seiring waktu. Maka diperlukan acuan agar kegiatan belajar dan bermain dapat berjalan dengan kondusif dan selalu optimal. Pertanyaan pada penelitian ini yang pertama adalah indikator sekolah ramah anak apa saja yang perlu diperhatikan pada arsitektur pendidikan anak usia dini. Yang kedua, apakah bangunan pendidikan anak usia dini Shining Stars Bintaro sudah menerapkan indikator sekolah ramah anak dengan baik? Untuk tujuan penelitiannya, untuk menemukan indikator konsep sekolah ramah anak di Indonesia dan menerapkannya pada objek studi Shining Stars Bintaro.
Untuk manfaat penelitiannya ada dua bagi perancang dan juga bagi penulis, sama-sama untuk menjadi acuan perancang dalam merancang bangunan sesuai dengan pengguna, fungsi, dan kebutuhan. Bagi penulis juga untuk membuka wawasan terhadap hal tersebut. Hal yang saya jelaskan tadi saya rangkum dalam kerangka penelitian, yaitu dalam latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teoritik dan pedoman, lalu mencari data empirik, lalu dianalisis, yaitu menggunakan kualitatif evaluatif, lalu menghasilkan kesimpulan akhir. Untuk objek studinya sendiri adalah Shining Stars Kindergarten Bintaro yang didesain oleh Juhara Juhara yang beralamat di Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Objek studi yaitu dapat digambarkan memiliki lantai dasar dan juga lantai atas. Pada lantai atas terdapat lantai mezanin yang berisikan gudang dan juga bisa dipakai sebagai kelas. Untuk daftar pustaka, saya menggunakan panduan SRA 2015, syarat RBRA, prinsip Green Arsitektur untuk anak usia dini, dan juga pedoman sarana prasarana PAUD. Lalu saya juga menggunakan buku Arsitektur for Children dari Sarah Scott yang berisikan komponen arsitektur ramah anak sebagai berikut. Untuk tadi segala daftar pustaka dan teori yang ada, saya masukkan ke dalam objek studinya dengan kerangka konseptual ini. Yang pertama, kami mengumpulkan teori dan juga pedoman, yang lalu dijadikan indikator, lalu diujikan kepada objek studi yaitu Shining Stars Bintaro dalam bentuk gambar kerja dan juga foto objek. Selain itu, menggunakan metode triangulasi, yaitu validasi dari peneliti saya sendiri, pengelola Shining Stars yaitu Ibu Mercy, dan juga arsitek Ibu Wendy Juhara. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan penelitian skala dan juga penelitian biner. Penilaian skala yaitu nilai 1-4, dan juga penilaian biner nilai 0 sampai dengan 1. Untuk hasil dan pembahasannya, terdapat rancangan indikator. Yang pertama yaitu indikator keselamatan yang berfokus kepada struktur dan evakuasi. Lebih membahas kepada pemilihan struktur atap baja ringan sehingga struktur kolom dan juga pondasi dapat menahan dengan kuat. Lalu ada juga evakuasi yang menggunakan selasar berukuran 1 sampai dengan 2 meter yang dapat dilalui 2 orang dengan mudah terlihat. Lalu selanjutnya ada indikator keamanan, yaitu yang berfokus pada struktur dan ruang. Struktur yang tidak memiliki sudut tajam dan juga bebas kolom. Untuk ruangnya, tidak terdapat ruang gelap, sudut perabot tidak tajam, warna cat terang, dan juga mempermudah guru mengawasi murid. Untuk rancangan indikator selanjutnya adalah indikator kenyamanan yang berfokus kepada ketersediaan ruang. Beberapa ruang tidak diperlukan untuk Shining Stars Bintaro menurut Ibu Wendy dalam pengamatannya. Maka digunakan sebagai contoh adalah UKS yang tidak diperlukan menurut Ibu Wendy, maka ditiadakan. Lalu ruang olahraga tidak ada, namun dapat menggunakan fleksibilitas ruang yang dapat dibuka sekatnya untuk ruang olahraga. Selanjutnya adalah indikator kemudahan yang berfokus juga pada dimensi ruang, yaitu dapat dilihat pada gambar, dimensi pada toilet, pada wastafelnya adalah berbeda untuk orang tua dan dewasa. Demikian pula pada ruang kelas. Lalu untuk indikator selanjutnya adalah indikator kesehatan, yaitu termasuk pencahayaan dan penghawaan alami dengan perancangan ruang kelas dan toilet yang dapat diperhatikan menggunakan breathable wall. Dan untuk negatifnya itu tidak ada wastafel di area bermain. Lalu untuk indikator keberlanjutan, berfokus pada ruang terbuka yang cukup banyak berada di Shining Stars Bintaro ini untuk resapan air hujan, serta material, yaitu penggunaan material yang murah dan mudah ditemukan seperti kayu peti kemas, lalu juga iklim yang dapat disesuaikan dengan adanya pilihan untuk menyalakan AC dan kipas menyangkut iklim regional. Lalu sampai pada sintesis, berikut merupakan hasil penilaian dari keseluruhan indikator, dan setelah melaksanakan proses evaluasi dan penilaian bangunan Shining Stars Bintaro mencapai keseluruhan skor 79% dari poin maksimal, dengan urutan sebagai berikut. Nah, untuk pencapaian skor pada indikator ruang yang paling tinggi, yaitu poin 23, yang berarti indikator ruang sangat diperhatikan. Selain itu, ada juga indikator keberlanjutan yang juga memegang peran penting, yaitu dengan 19 poin. Untuk kesimpulannya, menjawab pertanyaan penelitian di atas, indikator sekolah ramah anak apa saja yang perlu diperhatikan pada arsitektur pendidikan anak usia dini? Jawabannya adalah keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keberlanjutan. Lalu yang kedua, apakah bangunan pendidikan anak usia dini Shining Stars Bintaro sudah menerapkan indikator sekolah ramah anak dengan baik? Jawabannya sudah menerapkan dengan baik dengan persentase keseluruhan 79%.
Namun ditemukan bahwa poin keberlanjutan ternyata merupakan poin terpenting dan ternilai tinggi pada penelitian dengan objek Shining Stars Bintaro. Selain kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian, juga adanya validasi dari metode triangulasi, yaitu dari Ibu Wendy Juhara dan juga Ibu Mercy. Untuk dari Ibu Wendy Juhara mengemukakan bahwa salah satu tujuan pembangunan ulang Shining Stars Bintaro adalah untuk berperang mengurangi resiko banjir di daerah sekitarnya yang padat penghuni dan juga banyaknya area komersial. Maka dibuat banyak ruang terbuka yang sekaligus memperbanyak area resapan untuk daerah tersebut. Lalu diperhatikan pula pencahayaan dan penghawaan serta material yang mendukung pula sustainabilitas gedung tersebut. Untuk metode perancangan yang digunakan adalah melihat fungsi dan perilaku pengguna dan mengimplementasikannya ke dalam desain. Sedangkan menurut Ibu Mercy sebagai pengelola dan staf di Shining Stars Bintaro, ia mengamati pergerakan anak-anak belajar di Shining Stars Bintaro, semua proses pembelajaran berjalan efektif dan juga nyaman, banyak ruang terbuka dan tanaman yang membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Ruang yang dibentuk juga lebih optimal daripada bangunan sebelumnya yang tidak terdesain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, serta teman-teman. Perkenalkan saya Gabriel Dharma Letara Cakti, 611-1901-171. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait topik skripsi saya, yaitu kesesuaian revitalisasi Taman Ismail Marzuki karya Andra Matin sebagai ruang publik. Di sini ada fenomena di mana pembaharuan konsep revitalisasi dapat memberikan dampak terhadap fungsi kawasan sebagai ruang publik, dan yang kedua adalah kesesuaian konsep dan kualitas ruang publik terhadap kondisi ruang publik yang terbangun saat ini. Untuk selanjutnya pertanyaannya, yang pertama adalah bagaimana konsep revitalisasi Taman Ismail Marzuki dari pihak perancang, dan yang kedua adalah bagaimana kesesuaian konsep dan kualitas ruang publik dalam rancangan revitalisasi Taman Ismail Marzuki karya Andra Matin. Untuk tujuannya, yang pertama adalah untuk memahami tujuan dan konsep revitalisasi, dan yang kedua adalah untuk mengetahui kualitas ruang publik pada rancangan revitalisasi. Berikut merupakan objek di mana lokasi berada di Jalan Cikini Raya dengan luas tapak 72.000, dan untuk arsitek yang dipercayakan melakukan revitalisasi pada 2019 sendiri adalah Biro Arsitektur Andra Matin. Di sini merupakan market studi di mana fokus penelitian ada di Gedung Panjang dan Plaza serta area teater halaman, di mana merupakan ruang publik yang dapat diakses oleh publik secara bebas dan kapanpun. Harusnya ada kerangka penelitian, di mana analisa memiliki latar belakang apakah pembaharuan konsep memberikan dampak terhadap fungsi dengan metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif melalui pengumpulan data verbal, wawancara, dan kuesioner. Lalu ada pengumpulan data literatur berupa gambar kerja, studi pustaka, dan model 3 dimensi sebagai alat studi. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data observasi, yaitu melalui teknik mapping dan fotografi. Untuk teorinya sendiri menggunakan teori kualitatif ruang publik dalam buku Responsive Environments dan didukung oleh Hierarchy of Attentional Capture by Sense dalam Sensorama. Lalu untuk analisis sendiri adalah apakah penggunaan ruang publik pada revitalisasi telah sesuai dengan konsep dan prinsip kualitas ruang publik. Lalu di sini adalah kerangka teori, di mana dari konsep tersebut diteliti pada area ruang publiknya, dan lalu dianalisis berdasarkan teori Responsive Environments, manual untuk menciptakan ruang publik yang terdiri atas 7 aspek, lalu dibagi dalam fokus fungsi, bentuk, dan makna. Lalu untuk penelitian pengalaman penggunanya sendiri itu melalui pengalaman sensori, di mana didukung oleh teori sensorama, dan analisis berupa ruang publik serta pengalaman pengguna. Berikut merupakan 2 teori yang digunakan. Yang pertama adalah Responsive Environments untuk public space-nya, dan sensorama simulator untuk user experience. Lalu di sini ada hubungannya dengan pembahasan, di mana untuk responsive environment sendiri dalam ruang publik melalui 3D, ruang luar dan dalam, dan elemen pelingkup, sementara untuk pengalaman sensorinya sendiri melalui elemen pelingkup dan pengalaman pengguna yang dirasakan. Lalu di sini adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya melalui data primer dan sekunder, di mana sekunder merupakan gambar kerja dan model 3D, dan studi pustaka. Lalu data primer merupakan pengumpulan data yang melalui prosedur dan metode. Lalu ada juga di sini kualitatif, di mana berbentuk observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen yang didukung oleh kuantitatif berupa kuesioner. Lalu di sini adalah pendekatan analisanya berupa diagram observasi dan tabel hubungan aspek dengan prinsip. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah konsep rancangan tapak,
perbandingannya antara master plan yang pada awalnya diusulkan oleh Tillerman pada 1995, eksistif terbangun pada 2017, lalu untuk selanjutnya ada rancangan yang telah direvitalisasi oleh Andra Mati pada 2019. Harusnya ada perbandingan melalui pembagian zona, lalu ada sirkulasi, dan area hijau. Untuk di sini sendiri konsepnya ada 3 hal yang saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terbangun. Di mana yang pertama adalah pedestrian yang mengitari plaza, banyak pengunjung yang melintasi area plaza dan tidak melewati jalan setapak, dan saat ini telah diajukan. Lalu kedua, kurangnya signage yang diharapkan selesai dibangun pada tahap ketiga ini. Lalu selanjutnya juga ada untuk peneliti menemukan bahwa di sini ada beberapa benda yang terbangun di area plaza, yaitu adalah area tempat duduk. Lalu di sini ada berdasarkan pengalaman pengguna dengan wawancara dengan narasumber. Di sini yang paling dapat terasa adalah visual, sementara yang paling tidak terasa itu adalah smell. Di sini lalu ada analisa kualitas ruang publik berdasarkan permeabilitas. Lalu ada leakabilitas, robustness, di mana bangunan belum sepenuhnya terbangun dikarenakan masih dalam tahap rancangan ketiga. Lalu selanjutnya ada visual appropriateness dan variety, di mana di sini banyak kegiatan yang dapat diwadahi oleh kawasan ruang publik Taman Ismail Marzuki sendiri. Lalu ada richness, di mana di sini banyak pengalaman sensori yang dapat dirasakan oleh para pengguna. Lalu juga ada personalization, di mana ruang menyadarkan pengguna akan pilihan yang tersedia, apa yang mereka bisa lakukan di area kawasan. Lalu berikut merupakan 2 pemetaan aktivitas pengguna, di mana di sini di dua waktu yang berbeda, dengan dapat dilihat bahwa di area teater halaman tidak terdapat aktivitas secara garis besar, dan di sini untuk di area Gedung Panjang dan Plaza sendiri tersebar secara merata di area Plaza dan Gedung Panjangnya. Lalu untuk konsep rancangannya sendiri, ruang terbuka hijau. Di sini kedua master plan sama-sama ingin meningkatkan area terbuka hijau, lalu untuk sirkulasi sama-sama memfokuskan di pejalan kaki di area dalam kawasan. Lalu untuk latar belakangnya sama-sama ingin mengembalikan kembali makna taman ke dalam kawasan. Lalu untuk zonasinya sendiri terbagi atas fungsinya. Lalu untuk hasil kesimpulannya, di mana Gedung Panjang dan Plaza telah memenuhi 6 dari 7 aspek, teater halaman 3 dari 7 aspek. Kurangnya pemenuhan aspek kualitas ruang publik pada area teater halaman dikarenakan area teater halaman tertutup oleh masa toilet, dan juga di sini posisinya berada di area belakang kawasan, di mana lebih dekat dengan pintu belakang yang bisa diakses sebagai pintu masuk servis, sementara untuk dijangkau dari area depan cukup jauh dan tertutup oleh masa-masa bangunan yang lain. Lalu untuk user experience sendiri, berdasarkan wawancara dengan para pengguna dan perancang sendiri, di sini yang paling terdapat terasa adalah visual, yang kedua adalah audio, motion, touch, dan smell. Untuk tes sendiri, menurut wawancara, mereka sama sekali tidak dapat merasakan berhubung itu dengan panca indera yang berada di lidah, sehingga untuk hal tersebut membuktikan bahwa teori sensorama, hal yang paling dapat dirasakan dalam pengalaman ruang adalah visual. Lalu untuk kesimpulannya adalah bahwa kesesuaian konsep dan ruang publik Taman Ismail Marzuki Kaya Mareti menurut berdasarkan narasumber dan perancang sudah cukup sesuai. Di mana di sini ada 4 narasumber yang mengatakan bahwa telah cukup sesuai dengan fungsi, harapan dan kondisi sebelumnya. Dan sementara ada 2 narasumber yang mengatakan telah sesuai. Sekian. Selamat siang, saya Farah Farani akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Optimasi Desain Fasad Kaca dan Ruang Dalam terhadap Pencahayaan Alami pada Kegiatan Belajar Mengajar di Ruang Kelas Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini ada pendahuluan, dimulai dengan latar belakang, di mana letak Indonesia berada pada daerah beriklim tropis yang menerima banyak cahaya alami dari matahari, sehingga dimanfaatkan untuk pencahayaan dalam bangunan, terutama pada bangunan pendidikan, di mana dalamnya memerlukan kenyamanan visual dalam melakukan aktivitas belajar mengajar, sehingga perlu mengoptimalkan dalam aspek desain pasif yang dapat dilakukan dengan cara merancang fasad dan pelingkup ruang dalam dengan baik. Lalu untuk bangunan objek studi, yaitu Universitas Muhammadiyah Bandung menggunakan fasad kaca di seluruh sisinya, dan berdasarkan analisa awal tidak ada penyingkapan yang baik terhadap cahaya alami yang masuk. Lalu ruang kelas pada bangunan ini memiliki 2 model unit kelas dengan perbedaan pada desain bukaan, sehingga mengakibatkan perbedaan kuat cahaya alami dalam kedua model ruang kelas tersebut. Untuk beberapa aspek pencahayaan alami yang akan diteliti, yaitu kuantitas, ada iluminasi, DF, dan kualitas, yaitu ada kemeratan cahaya, silau, kontras, menjadi titik utama penelitian yang dianalisis dari fasad dan pelingkup ruang kelas dalam bangunan.
Lalu untuk pertanyaan penelitian yang pertama menyangkut pengaruh kondisi existing fasad dan pelingkup ruang dalam, serta yang kedua mengenai optimasi desain elemen arsitekturalnya untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pencahayaan alami di dalam ruang kelas Universitas Muhammadiyah. Untuk metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimental simulasi. Lalu untuk tahap penelitian yang dilakukan, yang pertama studi gambar kerja, kemudian uji validasi kondisi existing dengan software, lalu penentuan sampel, pembuatan 3D bangunan, lalu simulasi pencahayaan alami menggunakan software Daylight Visualizer, lalu modifikasi rancangan fasad dan ruang dalam bangunan. Untuk menentukan sampel, waktu dilihat dari data pergerakan matahari 1 tahun didapatkan bahwa bulan Maret memiliki posisi matahari yang paling mendekati poros timur barat bangunan ini. Lalu perwakilan waktunya disesuaikan dengan jam operasional kampus, kemudian dilihat dari sudut datang cahaya matahari yang pertama mendekati 45 derajat, yaitu jam 9 pagi, lalu 90 derajat jam 1 siang, dan 135 derajat itu jam 3 sore. Lalu penentuan sampel lantai itu dipilih lantai 5 sebagai lantai yang memiliki rata-rata iluminasi yang paling rendah, dan lantai 9 itu yang tertinggi. Lalu dilakukan lagi penentuan sampel ruang kelas pada lantai 5 itu dipilih ruang kelas 7 karena memiliki intensitas cahaya dan DF terendah dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Untuk lantai 9 itu dipilih ruang kelas 15 dan 24 karena memiliki intensitas dan DF tertinggi. Lalu untuk penentuan titik ukur pada intensitas dilakukan pada bidang-bidang kerja, ada 20 titik di setiap bidang kerjanya yaitu bangku. Lalu di depannya ada 5 titik juga di depan papan tulis. Nah, bidang kerja diukur pada elevasi 80 cm menyesuaikan dengan standar tinggi bidang kerja pada umumnya. Lalu untuk kemerataan vertikal itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian langit-langit, bagian dinding, bagian bidang kerja, dan juga bagian bawah atau lantai. Lalu untuk titik ukur rasio kontras dan silau terlihat pada segitiga warna hijau sebagai titik ukur kepada bidang kerja yaitu papan tulis, untuk segitiga kuning terhadap sumber cahaya yang juga merupakan sudut pandang pengajar dan pelajar. Lalu untuk pembahasan di sini ada orientasi bangunan, lalu di sini ada tampak-tampak bangunannya dan juga material bidang pelingkup existing pada ruang kelas, lalu dilakukan uji validasi. Nah, sisi existing dan simulasi software itu sekitar 20-30 lux sehingga model simulasi dapat diandalkan untuk disimulasikan pada software. Lalu di sini ada simulasi kondisi existing pada ruang 7. Pada intensitas dilihat pada grafik masih di bawah standar. Intensitas cahaya terendah berada di TU1 karena terletak di kedalaman ruang yang cukup jauh dari bukaan. Bukaan hanya bisa menerangi TU yang berada di dekat bukaan dan masih belum mencapai standar. Lalu kemerataan cahaya masih jauh dari standar. Iluminasi cahaya tidak terdistribusikan dengan baik. Faktor utamanya adalah cahaya masuk tidak dipantulkan oleh bidang-bidang pantul pada ruang kelas dengan baik. Rasio kontras dan silau pada papan tulis sudah sesuai standar, sedangkan rasio kontras dan silau sumber cahaya terhadap ruangan belum sesuai standar. Bidang bukaan yang merupakan sumber cahaya memiliki iluminasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan area pengguna yang gelap dan memiliki tingkat iluminasi yang kecil sehingga rasio kontras tidak sesuai standar dan terjadinya disability glare yang tinggi. Lalu untuk ruang kelas 15 dan 24 pada iluminasi dan DF sudah mencapai dan di atas standar. Ada beberapa titik yang mencapai 1000 lux dikarenakan bukaannya yang besar menyebabkan cahaya dari luar bangunan yang masuk ke dalam ruangan juga besar dan berpotensi terjadinya glare. Untuk kemerataan, bukaan yang paling besar pada ruang 15 menghadap ke arah selatan, jadi masih ada titik yang sedikit kurang mendapatkan cahaya oleh hasil pantulan bidang sekitarnya. Ruang 24 memiliki bukaan yang paling besar menghadap ke arah barat, sehingga kemerataan cahaya sudah memenuhi standar. Untuk rasio kontras dan silau pada ruang kelas 15 dan 24, masalahnya sama dengan yang ruang 7. Untuk optimasi desain yang dilakukan pada ruang 7, yang pertama modifikasi warna perabot dan warna dinding. Karena warna dinding pada ruang kelas masih di bawah standar, sehingga diubah menjadi warna putih yang itu memiliki daya pantul 80-90%. Untuk warna bangku dan meja yang gelap membuat kontras terjadi, sehingga dimodifikasi menjadi warna yang lebih terang. Lalu modifikasi dimensi bukaan. Modifikasi dimensi dan penambahan bukaan sudah sesuai standar luas lantai, rule of thumb, dan WWR. Untuk rule of thumb masih belum bisa memenuhi sampai standar dikarenakan tinggi plafon existing. Lalu menambahkan light shelf. Tujuannya untuk memantulkan cahaya masuk. Ketentuan dimensi light shelf sudah diatur berdasarkan ketentuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu yang terakhir, gabungkan keseluruhan modifikasi. Untuk ruang 15 dan 24 dilakukan modifikasi kaca. Karena pada kedua ruangan ini memiliki iluminasi cahaya di atas standar, perlu diturunkan transmisi cahayanya dengan memasang kaca film, transmisi cahaya menjadi 45%. Lalu modifikasi warna perabot sama seperti ruang 7. Lalu yang terakhir menggabungkan keseluruhan modifikasi. Ini hasil perbandingan grafik optimasi desain pada ruang 7. Itu nilai iluminasi tidak memungkinkan untuk memenuhi standar di semua titik ukur karena kedalaman ruang ini mencapai 9 meter. Di antara ketiga modifikasi yang paling banyak memasukkan cahaya adalah modifikasi dimensi bukaan. Walaupun masih banyak titik ukur yang belum mencapai standar, terjadi peningkatan iluminasi yang signifikan setelah dilakukan penggabungan keseluruhan modifikasi. Lalu kemerataan horizontal dapat ditentukan dengan uniformity ratio, bahwa modifikasi yang memiliki tingkat rasio di atas standar adalah modifikasi 4, yaitu menggabungkan keseluruhan. Modifikasi yang masih memiliki uniformity ratio yang masih di bawah standar, yaitu modifikasi 3, pemasangan light shelf pada bukaan yang memiliki dimensi cukup kecil, sehingga cahaya yang dipantulkan pun kecil. Untuk kemerataan vertikal, dilihat pada grafik perbandingan, iluminasi pada bidang pelingkup masih belum bisa mencapai standar. Untuk warna perabot pada existing memiliki
warna yang gelap sehingga tingkat refleksinya kecil, tetapi setelah dimodifikasi warna dinding dan dapat memantulkan cahaya cukup lebih baik dan jatuh pada bidang kerja dengan warna lebih terang dibandingkan dengan kondisi existing. Lalu untuk ruang 15 dan 24, dilihat pada grafik perbandingan intensitas cahaya bahwa modifikasi 3 paling mendekati standar intensitas cahaya, karena pada modifikasi ini sudah tidak adanya intensitas cahaya melebihi 1000 lux. Pada modifikasi 1, yaitu mengaplikasikan kaca film pada bukan existing menurunkan kuat intensitas cahaya, sehingga ada di beberapa titik yang memiliki intensitas cahaya di bawah standar. Lalu kemerataan horizontal dapat ditentukan dengan uniformity ratio bahwa keseluruhan modifikasi memiliki tingkat rasio sesuai dengan standar. Intensitas cahaya pada ruangan cukup besar sehingga pantulan pada bidang-bidang di dalam ruangan disebarkan ke seluruh ruangan dengan baik. Dilihat pada grafik perbandingan kemerataan vertikal dengan modifikasi 1, pukul 9 dan 15 masih di bawah standar, karena kuat intensitas cahaya yang menurun akibat pemasangan kaca film. Modifikasi 1 dapat menurunkan intensitas cahaya. Namun, jika iluminasi area pengguna tetap gelap, modifikasi 1 tidak dapat menurunkan kontras dan silau dengan maksimal. Pada modifikasi 2, yaitu merubah warna perabot, menjadikan luminasi area pengguna menjadi naik, sehingga rasio kontras pada ruang 15 menurun, tetapi masih memicu discomfort glare sampai terjadinya discomfort glare. Setelah modifikasi menggabungkan kedua modifikasi sebelumnya dapat menurunkan rasio kontras dan silau pada ruang. Lalu untuk kesimpulannya, pada ruang 7, modifikasi 1 dalam aspek kualitas sedikit memperbaiki. Untuk kuantitas sudah memperbaiki tetapi belum mencapai standar untuk kemerataan. Untuk modifikasi 2, kualitas sudah memperbaiki belum mencapai standar. Begitu juga dengan kuantitas kecuali untuk kemerataan masih sedikit memperbaiki. Untuk modifikasi 3, kualitas tidak memperbaiki, untuk kuantitas sedikit memperbaiki pada kemerataan. Kontras silau malah memperburuk. Untuk modifikasi keseluruhan sudah memperbaiki mencapai standar. Untuk ruang kelas 15 dan 24, modifikasi 1 aspek kualitas memperburuk, untuk kuantitas tidak memperbaiki. Modifikasi 2 kualitas memperbaiki belum mencapai standar, untuk kuantitas sudah ada yang mencapai standar yaitu kemerataan. Untuk modifikasi keseluruhan sudah memperbaiki mencapai standar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Biandriano ingin mempresentasikan pengaruh bukan curtain wall terhadap bencana alami pada kegiatan belajar di Lembaga Bahasa Lia Cibubur, Bekasi. Bab 1, latar belakang Indonesia berada di kawasan tropis. Di dewasa ini, banyak bangunan menggunakan curtain wall. Lembaga Bahasa Lia Cibubur menggunakan curtain wall dan mengarah ke barat laut. Arah orientasi tersebut dapat menimbulkan potensi masalah bencana alami. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kondisi bencana alami, existing, serta optimasi terhadap potensi permasalahan bencana tersebut dengan redesign elemen interior tanpa merubah wujud fasad secara signifikan. Batasan masalah penelitian akan dilakukan pada 2 tahap ruang kelas. Kedua, kuantitas pencahayaan alami yang diteliti adalah DF atau vektor. Kualitas pencahayaan alami yang diteliti adalah kemerataan cahaya dan rasio kontras dan silau. Dan ketiga, hasil eksperimen optimasi akan dikaji. Pertanyaan penelitian pertama, bagaimana pengaruh bukan access curtain wall dengan dan tanpa vector combine terhadap kuantitas dan kualitas pencahayaan alami. Kedua, bagaimana upaya optimasi elemen arsitektural, yaitu warna material, warna dinding, dimensi bukan, dapat mencapai standar kuantitas dan kualitas pencahayaan alami. Berikut kerangka penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka terbagi atas 3. Pertama, elemen yang mempengaruhi pencahayaan alami, kuantitas pencahayaan alami, dan kualitas pencahayaan alami. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimental simulasi. Tempat dan waktu penelitian, tempat di Gedung Lia Cibubur, bulan Maret, waktu pukul 14.16. Tahap penelitian adalah pertama uji validasi, kemudian simulasi existing yang menentukan sampel ruang berdasarkan iluminasi rendah dan tinggi, mendapatkan data mengenai kondisi bencana alami, dan melakukan optimasi pada bangunan. Berikut adalah cakupan penelitian bangunan menggunakan ada 2 sayap mengarah ke barat laut. Ini pemilihan sampel ruang kelas. Dibagi atas 2, DF tinggi dan DF rendah. DF tinggi itu untuk sampel simulasi rasio kontras dan silau, DF rendah untuk sampel simulasi kemerataan cahaya. Dan ini adalah sampel ruang kelasnya, ruang 3 dan 4 pada sayap 1, ruang sayap 2, ruang 8 dan 10 pada sayap 2. Bulan yang digunakan adalah bulan Maret, dan yang digunakan adalah 14-19 karena jam aktif siswa belajar. Tahap analisis selanjutnya adalah kuantitas bencana alami menggunakan standar adalah factor 2,5% dari SNI, kualitas bencana alami ada 2, yaitu 250 lux dari SNI dan 0,3 uniformity ratio dari BRIM, dan untuk kualitas bencana alami rasio kontras silau seperti ini dan menggunakan aplikasi Velux. Berikut adalah tahap analisis kuantitas bencana alami DF menggunakan SketchUp dan simulasi Velux, dan hasil DF sama juga dengan kemerataan cahaya horizontal dan vertikal. Dan untuk rasio kontras dan silau ada sudut pandang guru dan sudut pandang siswa di setiap kelas. Bab 4, pembahasan uji validasi berdasarkan
simulasi validasi hasil menunjukkan perbedaan antara kondisi existing dengan simulasi kurang dari 10%. Dengan itu, margin of error hasil simulasi kecil dari simulasi dapat dikatakan sesuai. Sampel simulasi step 1 ini dan step 2 seperti ini. Ini untuk ruangannya. Pertama, simulasi existing dengan data vertical blind yang ada. Kemudian kesimpulannya, pertama, kuantitas mesin alami tidak mencapai 2,5% di factor, cahaya banyak terkumpul dekat bukan, sehingga kuantitas eliminasi tidak merata. Kedua, kualitas mesin alami, kemerataan horizontal dan vertikal tidak mencapai standar uniformity ratio 0,3 dan 250 lux, cahaya tidak dapat penetrasi lebih dalam. Dan untuk rasio kontras dan silau, kontras sudah sesuai standar, tetapi ada silau di scope glare terjadi karena dimensi bukan tidak dapat mempenetrasi lebih dalam dan warna perabot yang gelap. Oleh karena itu, pertama perubahan warna dinding dan perabot, perubahan warna dinding, perabot, dan dimensi bukan. Pertama, warna dinding ada 2 lapis, warna putih dan warna yang gelap, yaitu mempunyai reflektasi rendah. Upaya optimasi ditinggikan reflektasinya, warna atas putih jadi lebih glossy dan warna bawah warna krem 50% reflektasi. Untuk warna optimasi 2, perubahan warna dinding dan perabot. Jadi perabot masih gelap, meja guru dan kursi siswa itu gelap, dan optimasinya adalah menjadi warna putih 70% reflektasi. Untuk ketiga adalah untuk mempenetrasikan cahaya lebih mendalam, yaitu dengan merubah pertama warna dinding, perabot, dan dimensi bukan. Yaitu dapat dilihat pada contoh ruang 3 itu tidak sesuai dengan rule of thumb, panjang ruang tidak 2 atau 2,5 tinggi bukan, dan pada upaya optimasinya sesuai dengan rule of thumb, panjang ruang sudah 2,5 dari tinggi bukaan. Ini ruang 3, ini ruang 4, dan ruang 8, serta ruang 10. Temuan optimasinya yang pertama adalah DF. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semua optimasi tidak mencapai 2,5%, optimasi 3 hanya sampai 2. Untuk kemerataan cahaya, pemenuhan standar uniformity ratio 0,3 sudah dapat tercapai setelah optimasi 2 dan 3. Kemerataan horizontal sudah mencapai 250 lux hanya pada pukul 14 setelah optimasi 3. Dan untuk kemerataan vertikal itu tidak mencapai 210 lux karena panas berlaku pada curtain wall yang mempunyai daya penetrasi rendah. Ini adalah sudut pandang guru. Jadi setelah optimasi 1, nilai kontras dan silau sesuai standar, tetapi silau masih dapat memicu discovery glare pada pukul 14. Optimasi 2 dan 3 dapat menyesuaikan nilai kontras dan silau dengan sesuai standar. Untuk sudut pandang siswa, optimasi 3, yaitu perubahan dimensi bukan, pergantian warna dinding dan perabot dapat menurunkan nilai silau yang dapat memicu discovered glare pada kedua sayap. Kesimpulan dan saran, pertama, desain bukan existing itu tidak efektif. Nilai tersebut disebabkan oleh lapisan dinding berwarna gelap dan perabot gelap. Dimensi bukan tidak dapat meneruskan cahaya lebih dalam, dan keberadaan vertical blind hanya membantu perbaikan sebagian kontras dan silau. Pertama, untuk kesimpulan optimasi yang pertama, perubahan warna dinding, nilai DF tidak mencapai 2,5%, kemerataan horizontal dan vertikal tidak mencapai 250 lux, dan untuk perubahan warna dinding dapat mencapai standar kontras dan silau pada sudut pandang guru kecil pada 14. Untuk optimasi 2, perubahan warna dinding dan perabot, optimasi 2 dapat menaikkan DF tapi tidak mencapai 2,5%, uniformity ratio dapat dicapai pada sayap 1, sayap 2 belum dapat capai standar karena pencahayaan tidak dapat diteruskan ke ujung ruangan. Dan perubahan warna dinding dan perabot dapat menyetarakan nilai iluminasi antara area belajar dan papan dengan sumber cahaya. Untuk kesimpulan optimasi 3 itu yang paling efektif. Jadi nilai factor menjadi naik jadi 2% dari standar 2,5%. Uniformity ratio sudah mencapai 0,4 melebihi standar pada sayap 1, sayap 2 menghasilkan 0,33. Dan perubahan dimensi tidak efektif karena pada aspek vertikal material kaca menggunakan dark blue, dan aspek rasio kontras dan silau sudah mencapai standar pada kedua sayap. Ini adalah kesimpulan optimasinya. Terima kasih. Halo, saya Dimas Biswanaryan. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Desain Bukaan terhadap Pergerakan Udara untuk Mencapai Kenyamanan Termal pada Masjid Besar Ujung Berung. Untuk latar belakang, sebagai tempat beribadah, maka bangunan masjid itu harus dapat memenuhi kebutuhan kenyamanan fisik, terutama kenyamanan termal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kenyamanan termal adalah dengan mengoptimalkan pergerakan udara. Pergerakan udara yang tidak optimal dapat mengganggu aktivitas beribadah di dalam masjid. Ditambah juga dengan faktor iklim tropis Indonesia memiliki kecepatan udara yang relatif lebih rendah. Untuk objek penelitiannya sendiri adalah Masjid Besar Ujung Berung
yang terletak di Jalan Kawawetan nomor 16, Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi di awal penelitian bahwa ditemukan kalau sebagian besar dari bukaan udara dalam kondisi ditutup. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan kenyamanan, yaitu terdapat angin yang kencang disertai dengan masuknya debu ke dalam bangunan yang berasal dari alun-alun di samping masjid. Penelitian dimulai dengan pengukuran secara langsung kondisi kenyamanan termal pada bangunan. Setelah itu meninjau pergerakan udara berdasarkan kondisi bukaan udara ditutup dan dibuka menggunakan simulasi pergerakan udara. Berikut untuk jadwal pengukuran termal pada Masjid Besar Ujung Berung yang dilakukan dalam hari dan jam yang berbeda mengikuti aktivitas beribadah sholat. Berikut untuk titik ukur pada tapaknya sendiri, titik ukur pada ruang ibadah outdoor yang berwarna biru, dan titik ukur pada ruang ibadah indoor yang berwarna merah. Berikut untuk hasil pengukuran kenyamanan termal menggunakan alat WBGT meter serta hot wire anemometer untuk mendapatkan suhu kelembapan serta kecepatan angin. Data tersebut diolah menggunakan psychometric chart dan ET-CET nomogram untuk menentukan kenyamanan termal pada titik tersebut. Berikut untuk hasil pukul 4, pukul 12, pukul 15, pukul 18, dan pukul 19. Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel, terdapat peningkatan nilai ET terhadap ruang dalam bangunan. Hal tersebut menunjukkan ruang dalam memiliki tingkat temperatur dan kelembapan yang cenderung lebih tinggi dengan kecepatan udara yang rata-rata lebih rendah. Bukaan udara yang ditutup pada sisi arah angin dominan menciptakan minimnya pergerakan udara di dalam bangunan. Sebagai acuan untuk menentukan arah angin dan kecepatan angin, saya menggunakan diagram Windrows agar mendekati dengan kondisi yang mendekati realitasnya. Berdasarkan data bahwa pergerakan udara dominan berasal dari sisi timur dengan kecepatan udara rata-rata pada kawasan mencapai 1 meter per second. Berikut untuk detail bangunan untuk keperluan simulasi pergerakan udara dengan kondisi bukaan udara yang ditutup. Selanjutnya dalam kondisi bukaan udara yang dibuka secara optimal. Berikut untuk simulasi CFD pada tapak di mana pergerakan udara mengikuti atau berbelok mengikuti kurva bangunan sekitar vegetasi dan lainnya. Selanjutnya, untuk elemen bangunan sekitar dapat membantu menghalangi dan mengalihkan pergerakan udara pada sisi utara serta selatan bangunan. Elemen vegetasi, peran pohon palem pada sisi timur itu tidak efektif untuk menghalau pergerakan udara menuju bangunan. Dikarenakan mahkota pohon palem ini itu memiliki ketinggian melebihi ruang dalam bangunan sehingga tidak berpengaruh pada ruang dalam. Sementara peran vegetasi pada titik lainnya membantu menghalau, menyaring, dan mengarahkan pergerakan udara pada ruang dalam masjid. Berikut untuk ruang ibadah outdoor sendiri, di mana hasil simulasi itu menunjukkan bahwa minimnya pergerakan udara pada sisi selatan bangunan. Hal tersebut dikarenakan terdapat kemiringan bangunan terhadap arah angin dominan, sehingga udara itu cenderung mengarah keluar bangunan. Selanjutnya, dikarenakan orientasi bangunan yang memiliki kemiringan 28 derajat ke arah selatan, hal tersebut cenderung menghasilkan bayangan angin yang cenderung lebih besar. Berikut pada ruang ibadah indoor, di mana banyaknya area pada ruang ibadah indoor yang tidak mendapatkan pergerakan udara. Pergerakan udara tertinggi terdapat pada area bukaan inlet dan outlet pada bangunan. Mengacu pada SNI bahwa standar luas bukaan yang ideal bangunan ada sekitar 40-80% dari luas dinding dan 20% dari luas lantai. Dalam kondisi bukaan udara ditutup, Masjid Besar Ujung Berung memiliki total luasan bukaan hanya 4,8% dari luas dinding dan hanya 2,85% dari luas lantai. Berikut untuk rasio inlet outlet pada lantai dasar, di mana luas bukaan memiliki rasio 1:1 pada lantai dasar yang dimana tidak mengalami peningkatan kecepatan udara. Sementara pada lantai 1 memiliki rasio 1:4 atau 6 yang dimana mengalami peningkatan pergerakan udara sebesar 38%. Nah, hal tersebut terjadi karena luas bukaan inlet lebih kecil daripada luas bukaan outlet sehingga mempercepat pergerakan udara. Hal tersebut juga disebut juga dengan efek Venturi. Berikut untuk hasil pengukuran ACH pada bangunan dengan kondisi bukaan udara yang ditutup, yaitu masih jauh dari standar kebutuhan ACH. Berikut juga untuk simulasi pergerakan udara dalam kondisi bukaan udara yang dibuka sebagai desain awal bangunan, di mana pergerakan udara cenderung lebih merata terutama pada sisi selatan bangunan. Dengan dibukanya bukaan udara pada ruang dalam berdampak juga pada ruang ibadah outdoor. Berikut untuk orientasi dan bentuk bangunannya sendiri. Jadi dengan dibukanya bukaan udara menciptakan pergerakan udara pada ruang dalam tuh cenderung lebih merata gitu. Jadi hasil simulasi menunjukkan bahwa ruang ibadah indoor tuh mendapatkan pergerakan udara yang cukup merata, namun ditemukan juga area-area yang tidak mendapatkan pergerakan udara. Berikut untuk standar bukaan dalam kondisi dibuka, bahwa dalam kondisi ini tuh hampir mendekati standar luas bukaan ideal, yaitu 25,2% dari luas bukaan dinding dan 14,8% dari luas lantai. Untuk rasio inlet outletnya sendiri, bahwa tidak ada peningkatan pergerakan udara dari luas ibadah indoor masjid ini. Nah, hal tersebut dikarenakan luas inlet itu lebih besar daripada luas outlet sehingga tidak menimbulkan efek Venturi.
Berikut untuk perhitungan ACH yang dimana kondisi ini tuh dalam kondisi dibuka pun masih belum memenuhi standar kebutuhan ACH pada bangunan. Hal tersebut juga dapat diakibatkan oleh kapasitas penggunaan mesin yang terlalu banyak, volume ruang yang terlalu besar, atau luas bukaan inlet yang minim untuk menghasilkan nilai ACH yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk kenyamanan terma pada masjid besar ujung berung ini tuh sebagian besar itu sudah memenuhi standar zona nyaman, namun terdapat peningkatan atau perbedaan nilai ET pada ruang dalam bangunan. Nah, faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai ET ruang pada indoor adalah minimnya peran ventilasi udara. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang kedua adalah terdapat kemiripan pada hasil pengukuran langsung dan simulasi pergerakan udara pada ruang dalam bangunan, di mana sebagian besar dari ruang dalam tuh tidak mendapatkan pergerakan udara. Nah, peran elemen tapaknya di sini tidak begitu efektif dalam mengkondisikan pergerakan udara. Selanjutnya, peran elemen ruang ibadah outdoor juga dan indoor dalam kondisi ditutup juga tidak efektif dalam mengkondisikan pergerakan udara. Untuk selanjutnya, dengan dibukanya bukaan udara, terdapat peningkatan pergerakan udara pada ruang ibadah indoor dan outdoor. Peran elemen ruang dalam pada area ibadah outdoor dan indoor dalam kondisi dibuka cukup efektif untuk mengkondisikan pergerakan udara pada ruang dalam masjid. Nah, hal tersebut tuh ditinjau berdasarkan desain bukaan dan tingkat kemerataan udara pada ruang dalam masjid. Untuk sarannya sendiri, bangunan Masjid Besar Ujung Berung itu memiliki permasalahan, yaitu angin yang kencang disertai dengan tingkat kebersihan udara yang kurang baik, sehingga membuat bukaan udara yang awalnya dibuka menjadi ditutup. Untuk elemen ruang luar, penggunaan vegetasi itu disarankan untuk menjadi media penghalang dan penyaringan udara, di mana terdapat pemilihan vegetasi yang kurang tepat untuk menghalau pergerakan udara pada sisi timur bangunan. Untuk saran yang kedua, pada elemen ruang dalam, bukaan Masjid Besar Ujung Berung sudah cukup efektif dalam membawa aliran udara masuk ke dalam bangunan. Namun masih ditemukan titik pada ruang dalam yang tidak mendapatkan pergerakan udara. Maka pada sisi barat tuh bangunan dapat disarankan untuk memperbesar dimensi lubang bukaan. Hal ini tuh dapat mempercepat pergerakan udara atau meratakan pergerakan udara pada ruang dalam masjid. Berikut untuk daftar pustaka dan berikut untuk gambaran detail simulasi pergerakan udara pada ruang ibadah indoor dalam kondisi udara ditutup dan berikut dalam kondisi udara yang dibuka. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan untuk presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Kirana Syifa Nirmala. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Kajian Pendinginan Pasif untuk Mengoptimasi Kenyamanan Termal Sekolah pada Iklim Tropis Lembab dengan studi kasus di KBTK Pahoa Tangerang. Latar belakang penelitian dimulai dari aktivitas dan kenyamanan termal. Aktivitas siswa di sekolah, khususnya peserta didik teman kanak-kanak, cenderung menggunakan metabolisme yang lebih tinggi, sehingga ruangan yang nyaman adalah aspek penting bagi pengguna ruang belajar. Selanjutnya juga Indonesia sebagai negara iklim tropis dengan karakter hangat lembab menjadi titik berangkat yang menarik untuk meneliti pengendalian termal dengan pendinginan pasif sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Objek studi yang dipilih adalah TK Pahoa Tangerang karena ruangan kelas pada dasarnya tidak menggunakan AC dan hanya menggunakan sumber daya alami seperti sirkulasi udara. Untuk tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui informasi mengenai pendinginan pasif yang optimal pada sekolah di iklim tropis lembab. Yang kedua, memberi masukan pengoptimalan kenyamanan termal pada sekolah di iklim tropis lembab dengan pendinginan pasif. Untuk metode penelitian, pertama-tama yang dilakukan adalah observasi dan kunjungan ke lapangan dan pengukuran ruang-ruang kelas. Kemudian selanjutnya identifikasi kondisi termal, di mana hasil data yang didapatkan dianalisis dengan indikator termal, PMV, dan SET. Setelah itu dilakukan aplikasi model alternatif dengan optimalisasi yang secara eksperimental diupayakan dengan desain pasif pada model ruang kelas. Nah, yang terakhir, dilakukan simulasi model existing dan alternatif dengan simulasi CFD untuk melihat efektivitas model alternatif. Berikut untuk indikator termal, PMV, ada beberapa range sensasi termal sebagai berikut. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai nilai 0 atau netral. Selanjutnya untuk hasil pengukuran lapangan, yang pertama didapatkan adalah temperatur. Temperatur meningkat dari pagi hingga sore hari dan mencapai titik tertinggi pada siang hari pukul 1 pada 33 derajat dan di dalam ruangan 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban relatif, rata-rata masih jauh di atas batas maksimum kelembaban relatif. Untuk kecepatan aliran udara di ruangan kelas rata-rata masih belum bisa dirasakan, dan juga untuk
PMV pada pagi hari masih dalam kategori sensasi termal sedikit hangat, kemudian meningkat di siang dan sore hari, dan termasuk kategori hangat. Oleh karena itu, dilakukan beberapa upaya optimalisasi ruangan kelas dengan model alternatif. Model alternatif yang pertama itu adalah dengan shading. Pada dasarnya ruangan kelas sudah memiliki shading, namun pada kasus ini diperlebar shadingnya hingga mencapai 120 cm. Selanjutnya untuk ventilasi, pada ruangan kelas diaplikasikan ada ventilasi baru di bagian inlet dan outlet dengan tujuan untuk mempercepat aliran udara untuk masuk ke dalam ruang dan membuang udara panas ke atas dengan menggunakan teori stack ventilation. Berikut hasil simulasi perbandingan existing dan alternatif. Pada garis yang warna biru itu adalah model existing, yang warna abu-abu adalah model modifikasi ventilasi, dan yang orange adalah dengan shading. Nah, pada grafik ini dapat dilihat perbandingan kecepatan angin, di mana pada kedua alternatif didapati bahwa ada peningkatan kecepatan angin, terutama pada alternatif ventilasi. Selanjutnya berikut perbandingan antara model alternatif di temperatur udara. Perubahan maksimumnya mencapai 1,77% penurunan. Temperatur radiasi cukup serupa dengan penurunan maksimum 1,77%. Selanjutnya perbandingan pada kelembaban udara relatif, rata-rata cukup serupa, justru mengalami peningkatan 2,26% pada salah satu ruangan kelas pada modifikasi ventilasi. Selanjutnya untuk perbandingan rata-rata PMV, didapati bahwa terdapat penurunan yang cukup signifikan di mana salah satu ruangan kelas mencapai kategori sedikit hangat. Untuk kesimpulan penelitian ini, yang pertama adalah berdasarkan data pengukuran lapangan, bangunan existing dapat menghalau panas dalam ruang pada siang hari hingga sore hari sekitar 1-3 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, mengetahui ruangan kelas lebih dominan digunakan pukul 7 hingga 11 siang, kinerja bangunan sudah baik. Namun untuk mengakomodasi anak-anak yang mengikuti kelas siang, kenyamanan termal perlu diperhatikan. Data kelembaban udara relatif menunjukkan nilai yang tinggi, sehingga diperlukan alternatif untuk meningkatkan kenyamanan dan pemeliharaan ruang kelas. Nilai rata-rata kecepatan aliran udara berada dalam kategori rendah, sehingga sangat sedikit mendapatkan efek penyegaran dari angin. Namun tersedia kipas angin mekanis dapat menjadi substitusi penyegaran aliran udara, tapi dengan catatan peningkatan konsumsi energi. Selanjutnya untuk saran, yang pertama model alternatif ruangan kelas dengan modifikasi ventilasi itu menunjukkan penurunan PMV hingga 12,68% dan SET hingga 5,55%. Hasil tersebut mengalami penurunan yang lebih signifikan dibandingkan alternatif pelebaran shading. Kemudian yang kedua, dengan modifikasi ventilasi, kecepatan aliran udara di ruangan kelas dapat mencapai nilai maksimum 25% lebih tinggi dibandingkan existing. Selain itu, temperatur udara dan temperatur radiasi mengalami penurunan 1,77%. Selanjutnya, nilai kelembaban udara dari kedua model alternatif optimalisasi belum mencapai standar, sehingga perlu penyikapan khusus. Oleh karena itu, studi lebih lanjut dianjurkan untuk menganalisis upaya dehumidifikasi pasif sederhana untuk menyelesaikan masalah kelembaban berlebih. Penelitian yang lebih lanjut juga dianjurkan untuk menyelidiki berbagai macam alternatif optimalisasi ruangan kelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan peserta skripsi 54. Saya Samuel Gideon NPM 61118012015 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penempatan turbin angin optimal untuk gedung PPAG 2 untuk menghasilkan energi bersih sepanjang tahun. Sebagai pendahuluan, green technology untuk bangunan sekarang adalah bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan. Salah satu sumber daya alam yang kita dapat gunakan untuk menghasilkan energi bersih adalah angin. Akan tetapi, angin pada negara tropis dan daerah perkotaan mengalami pengurangan kecepatan. Untungnya, kecepatan angin dapat dimanipulasi oleh bentuk dan orientasi bangunan.
Tapi bagaimana bangunan dapat memanipulasi angin jika bangunan tidak mengalami angin? Ada fenomena yang bernama urban boundary line, di mana angin di atas kalian kota tidak mengalami pengurangan kecepatan. Angin ini hanya dapat dimanfaatkan oleh bangunan tinggi. Oleh karena itu, gedung HRS yang kita akan evaluasi adalah gedung PPAG 2. Pertanyaan penelitian ini adalah apakah angin kota dapat dimanipulasi oleh PPAG 2, manakah penempatan turbin yang optimal, dan berapa total energi yang dapat dihasilkan jika turbin diintegrasikan kepada bangunan PPAG 2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bentuk dan orientasi PPAG 2 terhadap angin kota, dan mencari penempatan turbin angin yang optimal di bangunan PPAG 2 tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah bangunan dapat menghasilkan energi bersih dan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan turbin angin di bangunan. Ruang lingkup penelitian ini adalah arah angin Bandung, kecepatan angin Bandung, bentuk bangunan PPAG 2, dan penggunaan turbin angin. Teori yang mengatakan bahwa kecepatan angin dapat dimanipulasi adalah pertama bentuk bangunan. Angin yang menabrak sudut tajam akan menghasilkan angin yang kencang. Akan tetapi, jika angin menabrak sudut yang lengkung, dia lebih konsisten dan dapat diarahkan. Selanjutnya, area wind tunnel. Wind tunnel ini adalah fenomena di mana angin akan semakin cepat jika melewati bukaan yang kecil. Dan ini dikarenakan adanya perbedaan tekanan. Selanjutnya adalah cumulative effect. Cumulative effect ini dapat mempercepat atau memperlambat angin. Cumulative effect ini terjadi saat adanya orientasi massa yang berundak-undak. Angin dipercepat saat ia bertiup kepada arah berundak-undak yang naik, dan diperlambat pada arah berundak-undak yang turun. Selanjutnya adalah angin puncak bangunan. Sama seperti teori bentuk bangunan tersebut yang mengalami sudut tajam, pada puncak bangunan angin akan mengalami percepatan karena sudut lancipnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, yang akan menganalisa laju kecepatan dan arah angin terhadap bangunan PPAG 2. Teknik pengumpulan data melalui earth.nowschool.net untuk mengambil data angin, dan survei manual untuk data bangunan Unpar PPAG 2. Penelitian ini akan dilaksanakan di Bandung dari Oktober 2022 sampai Januari 2023. Analisa akan dilakukan melalui software CFD untuk menentukan kecepatan minimal dan maksimal yang dialami oleh PPAG 2, dan juga untuk menentukan titik letak turbin angin yang optimal. Data angin yang kami ambil dari earth.nowschool.net adalah data angin 2021, dan setiap hari pada tahun tersebut kita ambil kecepatan dan arah angin. Lalu kita mengambil rata-ratanya dan menggunakan rata-rata itu sebagai data yang dimasukkan untuk simulasi angin. Berikut adalah rangkuman data angin PPAG 2. Ini adalah hasil simulasi cumulative effect yang memperlihatkan kecepatan angin. Bisa dilihat jika ada orientasi yang berundak, angin akan lebih cepat. Dan ini adalah cumulative effect yang memperlambat angin. Selanjutnya ada angin puncak bangunan, di mana untuk setiap bulannya, atap bangunan PPAG selalu mengalami angin kencang. Yang ketiga ada bentuk bangunan, di mana angin mengalami percepatan di sudut yang tajam. Selanjutnya ada wind tunnel, yang terjadi di antara gedung selatan dan gedung utara, dan juga di area jembatan. Dari simulasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa penempatan optimal adalah pada atap gedung selatan dan utara yang mengalami angin kencang sepanjang tahun. Selanjutnya ada sudut bangunan. Sayangnya, hanya ada satu sudut yang mempunyai efektivitas 75%, yaitu mengalami angin kencang 9 dari 12 bulan. Terakhir ada area jembatan yang mengalami angin kencang 11 dari 12 bulan. Berikut adalah penomoran sudut bangunannya. Berikut adalah tabel angin kencang. Tabel untuk mengukur efektivitas. Nah, untuk jumlah turbinnya sendiri, kita ambil 4 kali diameter baling-baling turbin. Nah, turbin yang kami gunakan mempunyai diameter 68 cm. Maka dari itu, jarak antara turbin menjadi 272 cm. Untuk penempatan di atap gedung utara, yaitu 50 buah. Untuk gedung selatan 52 buah. Untuk area jembatan terdapat 68 unit. Dan pada sudut 3 terdapat 15 buah. Total pada PPAG 2 dapat dipasang 185 turbin angin.
Untuk perhitungan energi ini, kita mendapatkan data yaitu 0,39 kWh per meter perseginya yang dapat dihasilkan oleh turbin angin. Ini adalah perhitungan semua turbin yang diasumsikan bekerja 24 jam. Rata-rata per bulannya yang dapat dihasilkan adalah sebesar 12.294 kWh dan per tahunnya 147.529 kWh. Nah, untuk perbandingan pemakaian energinya, jika kita asumsi PPAG2 menggunakan IKE kantor, yaitu 180 kWh per meter persegi per tahunnya, total penggunaan energi PPAG2 per tahun adalah 7.183.715 kWh. Dan turbin angin hanya menghasilkan 147.529 kWh, yang berarti hanya mengcover 2% dari total penggunaan energi PPAG2. Dengan asumsi IKE ini, semua sistem bekerja 8 jam per hari selama 1 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bentuk dan orientasi bangunan PPAG2 dapat memanipulasi angin, dan angin tersebut dapat dipercepat sebesar 150-200%. Untuk aspek arsitekturalnya, yang terganggu hanya view, terutama pada area jembatan, di mana turbin angin ditata seperti dinding. Untuk kenyamanan audio tidak terganggu karena setiap turbin hanya mengeluarkan suara sebesar 4 desibel. Dan untuk aspek strukturalnya, tidak memerlukan alat khusus, karena setiap unit hanya mempunyai berat sebesar 4 kg. Saran untuk para perancang jika ingin mengimplementasikan turbin angin pada bangunannya. Untuk area dengan aktivitas manusia, disarankan untuk menggunakan sudut lengkung. Selain itu, jika ingin memanfaatkan sudut tajam untuk penempatan turbin angin, disarankan untuk meletakkannya di area yang bebas aktivitas manusia. Selanjutnya, perancang dapat mengarahkan angin dengan sudut lengkung kepada area wind tunnel. Yang terakhir adalah gabungan dari kedua, sudut tajam dan sudut lengkung. Angin dapat diarahkan ke area wind tunnel menggunakan sudut lengkung, dan pada sudut luar bangunan bisa menggunakan sudut tajam untuk menghasilkan angin kencang. Terima kasih.